di masa-masa sekolahnya dulu. Jadi masa-masa sekolah dulu mungkin kurang belajar bahasanya. Jadi ketika mereka udah masuk ke dunia kerja, kita kan harus melatih lagi. Nah, sebagai pelatih, saya sangat merasa merasa sangat sulit untuk melatih orang yang dari nol kalau mereka tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Karena orang yang sudah dewasa dan di dunia kerja itu kan punya banyak kesibukan, beda dengan mahasiswa. Itu merupakan salah satu kendala bagi mereka. Jadi, sedangkan di dunia kerja, kebutuhan untuk berbahasa itu wajib bisa bahasa Inggris. Kalau mau dapat kerja, ini untuk orang awam atau kalian yang masih mahasiswa, itu harus diingat baik-baik bahwa begitu tamat kuliah, salah satu syarat utama diterima kerja itu bahasa. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris, baik pasif atau aktif, itu boleh cek di semua lowongan kerja. Untuk orang yang mampu berbahasa Inggris, itu ada nilai plusnya. Bahkan orang yang berniat kuliah pun diminta melanjutkan kuliah S2 atau S3, baik di dalam ataupun di luar negeri, pasti diminta kemampuan bahasa Inggrisnya, baik dengan tes TOEFL atau tes IELTS. Jadi bahasa Inggris itu kalau ditanya seberapa penting, itu sangat-sangat penting, sudah seperti wajib. Nah, mungkin di negara kita, bukan negara kita, tapi di daerah kita, kebutuhan berbahasa, kesadaran untuk belajar bahasa Inggris masih kurang, sehingga ketika ada peluang kerja, gagal untuk mendapatkan peluang itu. Ada peluang lowongan kerja, ada peluang beasiswa, maka kebanyakan orang-orang di daerah kita yang tadinya tidak mempersiapkan diri dengan memiliki skill bahasa yang baik, mereka gagal mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, itu sangat penting, sudah sangat wajib untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris. Itu di daerah kita. Mungkin di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, itu mereka sudah sehari-harinya memang berbicara dalam dua bahasa kan. Benar. Seperti itu, Tiara. Iya, benar sih, Mister. Karena bahasa Inggris sekarang itu nggak cuman hanya di satu sektor kehidupan, tapi sudah di seluruh sektor kehidupan, baik itu pendidikan, kesehatan, entertainment, dan lain sebagainya, itu sudah memerlukan yang namanya bahasa Inggris. Ya, jadi apapun bidang pekerjaannya, kalau tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris, tentu saja bakal dikalahkan sama saingan yang lebih memiliki nilai plus bahasa Inggris. Iya. Gitu. Nah, dari Mister sendiri nih yang sudah bergelut di bidang apalagi bimbel bahasa dan lain sebagainya, menurut Mister bagaimana sih tingkat kesadaran para anak muda Indonesia, terlebih para mahasiswa Aceh dalam kesadarannya untuk pentingnya bahasa Inggris gitu, Mister? Untuk daerah-daerah tertentu seperti kota-kota besar, nilai kesadaran untuk berbahasa itu sudah sangat tinggi. Di daerah-daerah tertentu mungkin ada pengaruh dari pendidikan yang mewajibkan, misalnya di sekolah-sekolah internasional di kota-kota besar yang ada udah menggunakan udah ada label international school atau kampus-kampus yang 10 besar di Indonesia, itu sudah sangat bahasa Inggris, dan itu sudah sangat tinggi dibandingkan kita yang masih berada di kota-kota kecil atau yang berada di daerah-daerah terpencil. Jadi kalau berbicara Indonesia itu kan sangat luas. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara mereka yang tinggal di kota dan mereka yang tinggal di daerah. Sehingga kesadaran mereka untuk tinggal di daerah itu, mohon maaf ya, untuk daerah Aceh aja masih ada yang belum bisa bahasa Indonesia. Ketika orang Aceh belajar bahasa Indonesia malah dicemoohkan. Bilang sok-sok bahasa Indonesia, tinggal di Aceh kan gitu. Padahal itu nggak boleh dibully. Orang yang belajar berbicara bahasa Indonesia itu nggak boleh dibully. Kenapa? Karena salah satu sumber pengetahuan itu sumber rujukannya kan buku dalam bahasa Indonesia, dan orang yang sudah sangat mahir berbahasa Indonesia sangat mudah untuk kita ajarkan bahasa Inggris. Sedangkan orang yang berbicara bahasa daerah, kalau kita mau ngajar bahasa Inggris, kita punya PR tambahan. Harus ajarin dia bahasa Indonesia dulu, baru bisa kita ajarkan bahasa Inggris. Nggak bisa langsung ke bahasa Inggris. Saya pernah nonton ceramah yang viral di TikTok, di Instagram, bahwa seorang tengku, pendakwah, penceramah, bukan membuli ya, meremehkan seorang ibu-ibu yang
mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya karena ibu itu tinggal di pedalaman. Padahal hal itu tidak boleh. Hal itu tidak boleh. Kita mau tinggal di pedalaman pelosok Aceh sekalipun, biarkanlah anak kita, misalnya kita punya anak, kita ajarkan bahasa Indonesia dan kita ajarkan juga bahasa Aceh. Karena bahasa Aceh dan bahasa Indonesia dua-dua itu wajib. Bahasa Aceh sebagai jati diri kita dan bahasa Indonesia dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Hingga saat ini belum ada penelitian yang ditulis dalam bahasa Aceh, tapi seluruh penelitian-penelitian nasional itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Salah satu sumber ilmu pengetahuan anak-anak kalau mereka mau belajar di YouTube atau belajar di suatu tempat itu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Aceh. Buku-buku tertulis dalam bahasa Indonesia, sumber sejarah ilmu pengetahuan segalanya tertulis dalam bahasa Indonesia. Dan untuk meneliti ke sumber pengetahuan itu lagi ilmunya di tingkat internasional itu kan dalam bahasa Inggris. Misalnya kita mau membaca jurnal-jurnal internasional itu tertulis dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu adalah kewajiban, bahasa Indonesia juga wajib, dan bahasa daerah itu adalah salah satu jati diri kita. Jadi ketiga-tiganya itu nggak boleh dipisah-pisahkan. Dan sebagai pendidik, penceramah, Pak Ustadz, atau siapapun, tidak boleh mencemoohkan orang yang sedang belajar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Aceh, saya yakin nggak perlu belajar, pasti bisa. Kenapa? Karena lingkungan kita lingkungan Aceh. Lingkungan kita lingkungan Aceh. Nggak diajarkan pun mereka bisa. Tapi bahasa Indonesia butuh guru, butuh ada aturan, ya ada EYD, ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitupun bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak serta-merta kita bisa. Tapi kalau lingkungan kita tidak mendukung, seseorang teman kita yang berbicara bahasa Inggris, kawan-kawan bicara bahasa Inggris tidak didukung, maka si pembicara ini bakalan merasa malu. Baru dia belajar ngomong bahasa Inggris sedikit sudah dihina sama kawannya. Misalnya kita sekarang praktek bahasa Inggris. I want to speak English with you, but your friend not support you. Nah, ini bahaya. Nobody support us. Nggak ada yang mendukung kita misalnya. Jadi itu salah satu masalah ketika mereka mencemoohkan kalau kita mau praktek bahasa Inggris. Sehingga kita di sini, kalau kita mau cari kawan untuk melatih bahasa Inggris sulit. Kenapa? Karena lingkungan kita masih, pemikirannya masih menjatuhkan kita. Alah, ngapain ngomong bahasa Inggris, sok-sokan. Ucapan-ucapan itu kan buat orang nggak pede lagi ngomong bahasa Inggris. Nggak pede lagi. Aduh, harusnya kan didukung. Harusnya ketika kita butuh kawan untuk praktek, mudah menemukan teman untuk praktek gitu. Jadi gitu ya. Iya. Seperti itulah Tiara. Jadi memang tingkat ataupun kesadaran para anak-anak muda di Indonesia, terlebih lagi di Aceh, itu masih sangat kurang ya, Mister ya. Kurang, ya. Jadi kita masih butuh banyak dukungan ya, baik semua para influencer, orang-orang yang memiliki pengaruh itu untuk mendukung kita supaya mau belajar bahasa, karena itu adalah sumber pengetahuan. Salah satu bukti suatu wilayah itu memiliki sumber daya manusia yang baik adalah ketika mereka sudah menjadi individu yang global, tidak lagi terkurung di wilayahnya. Untuk menjadi individu yang global, mereka harus bisa berbicara secara global, yaitu tidak ada lagi sekat ya, tidak ada lagi batas ketika kita berbicara menggunakan bahasa internasional. Jadi mau ke luar negeri pun kita sudah hal biasa, mau keliling dunia pun sudah hal biasa, berbisnis dengan antar negara sudah biasa. Jika kita semua sudah mampu berbicara bahasa Inggris, mau raih beasiswa gampang, mau kerja ke luar negeri gampang. Jadi lowongan kerja itu tidak hanya terbatas di Indonesia saja atau di daerah kita saja, tapi bisa ke seluruh dunia. Mau kerja ke Singapura, mau kerja ke Cina, mau kerja ke Taiwan, atau mau kerja di Amerika sekalipun di perusahaan-perusahaan besar, kalau kita sudah menguasai bahasa Inggris dengan baik, sudah sangat mudah gitu. Intinya kita butuh dukungan. Iya, jadi untuk mencapai suatu tingkat yang diharapkan nih, Mister, kira-kira apakah Aceh, terutama Indonesia, terutama Aceh harus membuat suatu kurikulum kah untuk meningkatkan awareness para mahasiswa, para anak-anak muda Indonesia gitu, Mister? Untuk pertama, kalau mungkin ya, Menteri Pendidikan kita kan bukan aktor pendidikan, Jadi
kalau Menteri Pendidikan kita adalah aktor pendidikan, mereka mungkin akan mengerti bahwa salah satu kebutuhan pasar internasional itu adalah kendalanya ada di bahasa. Jadi kalau mereka memahami bahwa sedikit sekali kemampuan kita yang di daerah ini memiliki kemampuan bahasa Inggris. Kalau kita lihat persentasenya antara kita yang tinggal di daerah dan mereka yang tinggal di kota-kota besar, itu terjadi kesenjangan yang sangat besar. Nah, jadi untuk kurikulum misalnya ada perubahan setiap tahun, itu ada perubahan. Beberapa tahun yang lalu di SD tidak ada bahasa Inggris. Di SD nggak ada bahasa Inggris. Tahun ini bahasa Inggris sudah dimasukkan lagi ke dalam kurikulum di SD, gitu. Jadi untuk kurikulum sekalipun saya mempelajari itu ada suatu kesenjangan di mana kita dituntut untuk belajar sesuatu, tapi kita tidak membutuhkan. Misalnya di buku untuk anak SMK atau anak pesantren atau anak itu sama bukunya, buku bahasa Inggrisnya sama, kurikulumnya sama. Padahal anak pesantren membutuhkan bahasa Inggris untuk penyampaian dakwah. Kalau anak SMK butuh untuk teknik, anak kedokteran butuh bahasa Inggris dalam menyampaikan medis ya, bahasa Inggris untuk medis. Kalau anak teknik ya bahasa Inggris teknik. Itu sebenarnya beda-beda kebutuhan. Jadi kurikulum itu harus disesuaikan dengan kebutuhan individu sekolahnya. Gitu. Jadi itulah Tiara. Teman-teman yang sedang menonton, kalau mau bertanya silahkan tentang bahasa Inggris, mungkin saya bisa menjelaskan beberapa pengalaman yang sudah saya alami ya selama menjadi pelatih atau guru bahasa bimbel ya, instruktur bahasa Inggris. Kemudian saya juga pernah membuat pelatihan untuk para karyawan dan khususnya untuk mahasiswa di Loksmoe. Untuk mahasiswa di Loksmoe itu sudah sangat ramai yang mengikuti pelatihan bahasa Inggris di Cambridge gitu. Jadi perlu dipahami juga bahwa kalau kalian mahasiswa kedokteran atau mahasiswa teknik itu ada bagiannya lagi, ada teknik elektro, teknik komputer, teknik macam-macam teknik. Itu tidak sama kebutuhan kalian dengan bahasa Inggris biasa, nggak sama. Jadi kalian itu dalam istilah dunia bahasa Inggris ada di kurikulum bahasa Inggris S1 itu disebut dengan ESP, English for Specific Purpose, bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Untuk kalian yang mahasiswa saat ini, kalian belajar bahasa Inggris tentang dunianya kalian, baik cara menyampaikannya, baik cara presentasinya, atau cara kalian untuk mengungkapkan pendapat kalian. Tapi sebelum itu kalian belajar general English dulu, bahasa Inggris umum, seperti itu. Setelah kalian pahami, menguasai general English, kalian baru masuk ke ESP namanya. ESP adalah English for Specific Purpose. Bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Misalnya kalian yang sekarang di mahasiswa minyak dan gas, itu ada kurikulum khusus mahasiswa yang jurusan migas itu belajarnya tentang bahasa Inggris tentang oil and gas gitu. Mahasiswa kedokteran ya bahasa Inggris, English for medical namanya. Mahasiswa ya atau kawan-kawan yang berada di jurusan agama ya belajar bahasa Inggris yang berhubungan dengan konteks keagamaan sehingga mereka bisa menyampaikan pesan-pesan Islam ke seluruh dunia. Saat ini kalau ada orang yang menghina Islam dengan bahasa Inggris, apakah mahasiswa di Loksmoe bisa membela Islam dengan bahasa? Jawabannya mungkin bisa, tapi enggak. Dari 10 orang COVID kemarin, sedikit cerita, setelah COVID kemarin, corona kan, itu di Australia itu banyak kekurangan dai-dai. Jadi dibuka lowongan untuk para dai agar bisa dikirimkan ke Australia. Tapi yang dibutuhkan dari Aceh, kan dari Aceh, karena ada linknya ke Australia. Yang dibutuhkan orang Aceh supaya mau menjadi dai di Australia. Nah, kendalanya di mana? Lagi-lagi jadi imam kan. Kalau disuruh berdakwah, berkhutbah Jumat di Australia bisa, tapi bahasa Indonesia dan bahasa Aceh. Giliran disuruh khutbah dengan bahasa Inggris atau menyampaikan pesan-pesan Islam atau membela Islam ketika Islam dihina di luar Aceh, kendala. Mungkin bahasa Inggrisnya bisa, tapi butuh proses yang panjang untuk beradaptasi dulu di Australia.
Sedangkan yang dibutuhkan saat itu adalah orang yang siap batas kalian itu sudah hilang. Nah, kalian kalau mau kerja itu nggak hanya lagi di sekitar, bukan hanya di Aceh, tapi udah bisa ke seluruh dunia cari kerja seperti itu. Iya, Mister. Luar biasa sekali ya, Mister ya. Jadi, Mister, Iya. banyak sekali kendala mungkin struggle para anak muda gitu. Tapi apa sih sebenarnya, Mister, penyebab kita para anak muda itu ataupun warga Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris? Apakah ada suatu faktor ataupun ada suatu habits yang belum dilakukan dan lain sebagainya? Gimana tuh, Mister? Kendala utama kita sulit untuk berbahasa Inggris karena belum terbiasa dengan itu ya, belum ada paksaan. Kalau kita nggak terbiasa ya nggak terpaksa, terpaksa baru terbiasa. Jadi belum ada paksaan yang mewajibkan. Misalnya kita di sekolah belum ada belajar dengan menggunakan di SMP SMA masih murni buku dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian di kampus juga hanya ada sebagian jurusan yang 100% Inggris. Jadi belum terbiasa. Nah, kalau belum terbiasa dari kecil, dari SD, SMP, SMA, maka akan ada kendala. Tapi kalau keterpaksaan itu ada, maka kita mau tidak mau terpaksa untuk belajar bahasa Inggris. Dengan terbiasa dari awal, dan menggunakan metode yang cocok, metode belajar yang benar, metode belajar bahasa Inggris yang benar, kemudian ditambah dengan praktek yang benar, dukungan lingkungan, ketika lingkungan semua sudah mendukung untuk Inggris ya, nah, itu insya Allah nggak ada kendala untuk kita biar terbiasa bahasa Inggris. Dan faktor utama juga adalah ketika kita memiliki circle yang tidak peduli terhadap pendidikan, artinya tidak peduli terhadap skill berbahasa Inggris. Jadi bagi kalian mahasiswa itu ciptakan circle, ciptakan pertemanan, kelompok-kelompok yang sesama mau belajar bahasa. Jadi ketika kita mau praktek gampang, saling mendukung gitu. Jadi itu salah satu hal yang menjadi faktor utama supaya kita tidak gagal dalam berbahasa. Dan yang di sini juga penting bahwa cara belajar itu sangat penting. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang benar. Itu juga sangat penting ya. Mister. Memang apalagi lingkungan ya, Mister ya, itu memang betul-betul sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita mengambil keputusan, dan salah satunya bahasa Inggris tadi. Jadi kalau memang teman-temannya belum punya circle yang mendukung ataupun support teman-teman dalam berbahasa Inggris, cari nih teman-temannya ya, Mister ya. Iya, benar. Iya, cari atau temukan orang-orang hebat ya. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang hebat, setidaknya pengaruh hebatnya teman-teman kita akan masuk ke dalam diri kita. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang salah, maka kekonyolan teman-teman kita atau sesuatu yang buruk, vibe negatif itu akan menular ke diri kita. Menciptakan lingkungan atau memilih teman itu penting. Dan kalau memang kamu belum dapat, mulai dari diri kamu sendiri, ya kan, Mister ya? Yes, that's right, excellent. Oke, Mister. Iya. Jadi, Mister, apakah ada pertanyaan lain nih? Oh ya, buat teman-teman, kalau memang ada pertanyaan, boleh langsung cantumin aja di kolom section ya, nanti bisa kita bacain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada suatu standar, Mister, dalam kita bisa berbahasa Inggris, bisa kita dikatakan kita bisa berbahasa Inggris gitu? Apakah ada suatu standar gitu, Mister? Iya. Untuk menentukan seseorang itu bisa bahasa Inggris atau tidak, itu ada dua versi. Yang pertama dia kalau versi akademik itu ada namanya tes IELTS. Tes IELTS atau tes TOEFL. Kalau untuk komunikasi namanya TOEIC. Jadi ada 3 standar secara resmi dalam dunia akademik ya. Dalam dunia akademik, siapapun kita untuk mengukur kemampuan seseorang sudah bisa atau tidak, itu harus melakukan 3 tes ini. Boleh salah satu, itu opsional. Kalau sekedar untuk kebutuhan kerja, itu cukup tes TOEIC aja. Tapi kalau untuk lanjut beasiswa, itu TOEFL atau IELTS. Kalau orang kerja ke Australia atau ke Amerika, biasanya yang diminta juga IELTS. Gitu, itu tes yang secara resminya. Dan tes untuk menilai diri sendiri,
sejauh mana level kemampuan kita bahasa Inggris itu disebut dengan test level. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa level. Kita harus melakukan tes supaya kita tahu kita berada di level mana. Level itu seperti tangga ya. Kita berada di tangga pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Jadi bagi orang yang nggak mengaku bisa bahasa Inggris tapi tidak pernah melakukan tes, itu pengakuannya itu nggak sah atau nggak diakui secara resmi. Demikian Tiara. Oke. Terima kasih, Mister. Ya, paham. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Gitu. Bisa. Oke, Mister. Okay. Nah, dari tadi kan kita udah membahas nih faktor-faktornya yang mempengaruhi kita nggak bisa bahasa Inggris, kemudian ada suatu standar, dan bagaimana tingkat dari masyarakat ataupun anak muda di bidang bahasa Inggris gitu ya, Mister ya. Nah, kita ke pertanyaan utama kita. Bagaimana nih cara gimana caranya untuk kita bisa berbahasa Inggris? How to improve our English? Ya. Kalau speaking atau kemampuan berkomunikasi itu yang paling sangat dibutuhkan itu adalah praktek. Jadi sebanyak apapun teori kita, tanpa praktek itu akan sia-sia. Jadi untuk memperlancar dalam hal pengucapan, dalam hal menyampaikan pendapat, ide dan gagasan yang ada dalam pikiran-pikiran kita, itu kita sangat membutuhkan praktek bahasa Inggris bagi orang yang sudah berada di level 2. Tapi bagi orang yang bahasa Inggrisnya 0, setidaknya dia belajar dulu sedikit teori-teori dasar dalam bahasa Inggris sehingga dia mampu melewati level 1 dan 2. Setelah itu dia silahkan praktek. Bagaimana supaya seorang orang yang dari 0 ini, supaya orang yang dari 0 ini bisa langsung berbahasa Inggris, itu sebenarnya ada 2 cara ya. Yang pertama, mereka harus mengikuti pelatihan formal, pelatihan bahasa Inggris secara formal seperti les bahasa Inggris atau kursus, atau secara tidak formal. Secara tidak formal misalnya kita tinggal di lingkungan yang Inggris, saja, misalnya lahir di Amerika, lahir di Australia, mau tidak mau kita pasti bisa berbahasa Inggris. Nah, itu ada kalau dalam hal speaking ya, tapi ada hal lain dalam hal akademik. Jadi sewaktu kerja atau waktu kita mau lanjut S2, nanti misalnya kalian lanjut S2 atau S3, itu bukan speakingnya yang dinilai, tapi grammarnya yang dinilai. Misalnya tes CPNS atau tes kayak kemarin itu BUMN, ya tes BUMN itu kan nggak mungkin dites satu-satu orang untuk speaking. Nah, jadi dites berdasarkan soal tertulis. Jadi untuk menghadapi itu mau tidak mau seseorang itu harus belajar bagaimana bahasa Inggris yang formal, yang benar, yang baik, supaya bisa mendapatkan skor yang tinggi. Jadi hasil tesnya nanti tinggi nilainya. Kalau nilainya tinggi, tentu saja dia akan mudah mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi tipsnya adalah untuk kita yang tujuannya hanya sekedar speaking, maka perbanyak praktek. Dengan syarat kalian sudah bisa berbahasa Inggris dasar. Dasarnya udah bisa nyusun kalimat, kata benda, kata kerja, udah tahu mana MISR, penggunaan MISR, do, das, did, 16 tenses, grammar, penggunaan ing dalam bahasa Inggris, ed dalam bahasa Inggris, regular, irregular, udah bisa membedakan banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris, maka silahkan tancap gas untuk speaking, practice, praktek terus. Tapi bagi orang yang dari 0, yang yes no, I love you, cuman tahu 2 hal itu, memang 0 sama sekali, itu jangan langsung praktek. Itu bagusnya belajar dulu setidaknya bagaimana menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, belajar dulu mengenal kosakata, phrase, expression dalam bahasa Inggris, ungkapan-ungkapan sederhana dalam bahasa Inggris, itu dulu pelajari. Sudah lancar itu baru praktek. Nah, tapi alangkah baiknya kalau memang memiliki guru ya, guru, teman yang mau mengajarkan. Kalau ada kawan, cari partner, kawan, ada teman, atau ada guru yang mau ngajarin gitu. Itu lebih cepat gitu. Lebih cepat bisa. Demikian Tiara. So, Mister, dari penjelasan
Mister ya, Mister. How? What the first step we have to do gitu, Mister, untuk bisa bahasa Inggris? Ah, untuk yang dari nol ya, yang dari nol itu from zero. Jadi yang from zero ini, yang nol besar bahasa Inggrisnya, itu langkah pertamanya adalah mengenal kata-kata dalam bahasa Inggris. Apa, di mana, kapan, saya, kamu, mereka, di sini, hari ini, kemarin, besok. Kata-kata sederhana itu dihafalkan dulu, diulang-ulang dulu sampai kata-kata sederhana. Kemudian baru belajar untuk mengenal kata kerja dulu. Makan, minum, bermain, berlari, itu dulu untuk yang zero bahasa Inggrisnya. Jadi harus diingat untuk yang zero bahasa Inggrisnya, kenal dulu dengan kosakata dasar sehari-hari. Itu first step-nya. Itu kalau tanpa itu jangan naik ke tangga kedua atau level kedua. Karena kalau level kedua itu udah memang lihai bahasa Inggrisnya. Level ketiga sudah bisa masuk ke kelas TOEFL gitu. Gitu, Tiara. Iya, jadi first step-nya kita kenali dulu nih kata-kata bahasa Inggrisnya, kita perbanyak vocab kita, lalu kita vocabulary yang dasar itu. Speaking, setelah menghafal kosakata itu, maka belajar untuk membuat kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. So, itu first step-nya, Tiara. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi pengalaman Mister nih, Mister udah sejak lama ya mengajar. Ada nggak sih murid Mister yang susah banget bahasa Inggrisnya, tapi alhasil dia menjadi seorang yang lancar bahasa Inggrisnya, dan bagaimana gitu, Mister? Oh, ada. Jadi ada beberapa mahasiswa dari daerah lain ya, bukan di Aceh Utara atau Lok Sumoy, karena dia berasal dari luar Lok Sumoy dan luar Aceh Utara, tapi kuliahnya di Lok Sumoy. Mungkin daerahnya agak ke Aceh yang bagian barat sana. Cuman saya nggak sebutkan Acehnya, nanti kesannya kayak rasis gitu kan. Bukan, memang kan ada sebagian suku di Aceh kita sulit untuk mengucapkan kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris. Jadi susah kali ngajarinnya. Misalnya waktu kita mau ngajar bahasa Inggrisnya kuat itu kan strong, ya kan? Ada huruf mati di situ 3, S-T-R-O kan? O-nya kan huruf hidup, strong. Nah, dia ngucapinnya itu strong. Misalnya saya ngajarin bahasa Inggrisnya bodoh itu kan stupid, ya kan? S-T-U, kan? Ada double huruf mati gitu. Dia bacanya stupid, stupid. Ini Mister itu bacanya stupid ya. Jadi kan kita agak sulit mengajarkan pengucapan, kan? Pengucapan. Ada sebagian orang yang ketika mereka mengucapkan kata-kata Inggris itu sulitnya bukan main. Tapi karena kegigihannya belajar bahasa Inggris setiap hari, nggak pernah libur, nggak pernah absen, dia gigih, dia mengulang, dia menghafal, kemudian dia juga praktek bahasa Inggris, alhamdulillah dia sudah lanjut S2 dengan beasiswa sekarang. Gitu. Dapat beasiswa lagi gitu. Itu yang dikagumi ya, Pak. Kegigihannya nggak sia-sia loh. Dia belajar bahasa Inggris itu lumayan lama, 6 bulan saya ajarkan. Itu, Tiara. Iya, luar biasa sekali ya, Mister. Banyak perjuangan ya. Kita yang orang yang cerewet itu sebenarnya ya, perempuan atau anak laki yang cerewet ya, yang banyak ngomong ya kan, itu mudah sekali belajar bahasa Inggris dibandingkan orang pendiam. Itu sulit belajar bahasa Inggris karena orang yang cerewet itu mereka kan banyak kata-kata yang tersimpan di kepalanya itu. Jadi ketika diajarkan bahasa dia suka ngomong gitu. Dibandingkan nulis dia lebih suka ngomong. Nah, itu cepet pinter bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke. Lagi ya buat teman-teman yang mau bertanya, ini lagi ada mentornya nih, lagi ada masternya, mungkin boleh banget kalau ada pertanyaan ditanyakan ya, teman-teman. Baik, lagi nih Mister, mungkin ada sedikit trik nih dari masternya untuk kita bisa berbahasa Inggris. Ada lagi? Pertama, jangan terlalu banyak memikirkan grammar kalau dalam hal speaking ya. Dalam hal speaking itu, when you try to speak in English, don't care about grammar and don't think what people say. Jangan mikirin apa yang orang ngomongin ya. Jangan mikir pendapat orang, jangan mikirin grammar. Itu untuk yang langkah pertama supaya lancar dulu.
supaya lancar berbahasa Inggris itu jangan mikirin grammar. Kenapa? Karena kalau takut salah ya nggak pernah ngomong kan gitu, nggak pernah mau praktek gitu. Jadi nggak apa-apa salah dulu. Tapi selama didampingi sama mentor, ketika ada salah-salah itu nanti diperbaiki salahnya di mana. Gitu, Tiara. Jadi kayak Mister sudah menjelaskan tadi bagaimana tips and trick nih. Mungkin untuk para anak muda biar lebih semangat, para mahasiswa yang sudah bergabung nih, mungkin bisa Mister kasih suatu contoh benefit dari bagaimana kita bisa berbahasa Inggris gitu, benefitnya apa nih kita bisa master di bahasa Inggris? Ya, jadi kalau ingin cepat benefit itu, kalau ingin seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan yang lebih bagus peluangnya ke depan, itu memang harus setidaknya ya memiliki kemampuan bahasa Inggris dasar, sehingga di masa depan ketika kalian sudah tamat kuliah nanti, ketika sudah di masa-masa wisuda, sudah selesai wisuda, ketika sudah berada di masa-masa kegalauan yang luar biasa, kemana harus mencari kerja, bagi mereka-mereka yang sudah bisa berbahasa Inggris, maka peluangnya itu sangat besar sekali untuk mencari kerja. Tapi bagi mereka yang kurang kemampuan skillnya berbahasa Inggris, itu masih butuh usaha yang lebih keras, butuh perjuangan yang lebih untuk supaya keluar dari kata pengangguran ya. Kalau tamat kuliah kan hal yang paling ditakutkan oleh mahasiswa setelah tamat kuliah adalah pengangguran. Karena memang di masa kuliah ini kita fokus dengan belajar. Tapi setelah tamat kuliah, ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Itu karena setelah tamat kuliah ya cari kerja, nggak ada kesempatan untuk belajar lagi. Itu. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang sudah mempersiapkan diri lebih awal. Orang yang mempersiapkan diri lebih awal dan di depannya bertemu dengan kesempatan yang luar biasa, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Kita bersiap-siap dan kita menemukan kesempatan. Nah, disitulah keberuntungan datang. Jangan berpikir bahwa nanti aja setelah tamat kuliah. Maka setelah tamat kuliah ada beban baru yang akan kita rasakan, yaitu kita tidak bisa lagi untuk ada waktu untuk belajar. Itu. Nah, hal utama yang kalian dapatkan setelah kalian menguasai bahasa Inggris itu dua. Pertama, mudah mendapatkan pekerjaan. Baik pekerjaan itu secara online, pekerjaan secara digital. Misalnya kalian tinggal di rumah nih, kalian mau nggak tahu mau ngerjain apa, kalian bisa buat YouTube kalian itu nge-vlog, tapi kalian bicara dalam bahasa Inggris nge-vlog, yang penontonnya itu orang luar negeri semua. Atau kalian bisa gabung di freelance luar negeri. Jadi luar negeri itu menyediakan ada ratusan freelance kerja, tapi kantornya kita itu di luar negeri. Itu kita cuma bekerja, misalnya kita membutuhkan desain, membutuhkan sesuatu, kita bisa kerjain di rumah, tapi kerjanya untuk perusahaan luar negeri. Itu sudah biasa ya untuk anak-anak yang udah lancar bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua, yang paling banyak orang melakukan mengejar bahasa Inggris itu tujuannya beasiswa, baik S2 ataupun S3 nantinya. Begitu Tiara, kira-kira. Banyak sekali ya pastinya benefit dari kita bisa berbahasa Inggris. Iya, banyak sekali benefit atau manfaat yang didapatkan setelah kita benar-benar menguasai bahasa Inggris. Dan lagi bahasa Inggris ini sendiri bukanlah suatu hal yang bisa kita persiapkan di jangka waktu pendek ya Mister ya, pastinya harus dari dia jangka panjang. Benar Tiara. Nah, ada pertanyaan nih Mister. Kita baca iya, ada pertanyaan. Coba Tiara bacakan. Silakan dibacakan Tiara. Okay. Mister, misalkan bahasa Inggris sepenting ini, apakah kami yang sudah kuliah ini bahkan hampir semester akhir bisa dikatakan terlambat untuk belajar bahasa Inggris atau belum, Mister? Gimana? Iya, jadi untuk teman-teman yang sudah kuliah, yang
apa yang tamat dan sudah tamat ya. Ternyata setelah saya sudah berapa tahun ya, 10 tahun ini mengajar bahasa Inggris, saya kan sudah merasakan sendiri mengajar anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Nah, masa keemasan otak kita mengenal bahasa itu, yang paling mudah diserap adalah masa kuliah. Ketika kalian sudah kuliah atau di masa muda lah, masa usia 20 tahun. Masa dari 18, 19, 20, 21, 23 sampai 25, 26, 27 sampai umur 28, 29, 30. Di usia itu kalian tidak ada istilah terlambat untuk belajar bahasa, bukan hanya bahasa Inggris. Kalian bisa belajar bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Arab. Karena apa? Karena kekayaan kita dalam memahami rumitnya bahasa itu sudah pikiran kita sudah matang. Dibandingkan ketika saya dulu mengajar anak-anak, itu sulit mengajar anak-anak. Yang harus banyak itu gaji guru TK dan gaji itu guru SD. Itu gaji guru TK dan guru SD itu harus banyak. Kenapa? Sulit sekali kita mengajar anak-anak. Mereka belum memahami banyak istilah, belum memahami instruksi. Misalnya kita mau kasih tahu, okay, student, please write on your notebook please. Nah, tulis yang nggak tahu, mereka nggak memahami instruksi, mereka nggak ngerti, dan mereka juga nggak ngerti tentang istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Tapi bagi kita yang sudah matang, karena di alam bawah sadar kita itu sudah menyimpan banyak kosakata. Dari SD kita udah belajar bahasa Inggris, di SMP, SMA. Cuman kendala kita waktu kuliah adalah nggak bisa ngeluarin, nggak bisa ngomong. Tapi kalau orang ngomong bahasa Inggris kita paham, kan gitu kendalanya anak kuliah. Kendala utama anak kuliah bahwa mereka memahami bahasa Inggris, paham yang orang lain ngomong, tapi mereka nggak bisa ngomong gitu. Sedangkan anak SD tadi memang nggak bisa, orang lain ngomong dia nggak paham, guru ngomong dia nggak paham, dia sendiri nggak bisa ngomong kan gitu. Kecuali memang lingkungan keluarganya ini guru bahasa Inggris, bapaknya guru bahasa Inggris, mamanya guru bahasa Inggris, atau di lingkungan Inggris gitu tinggal. Itu anak cerdas. Tapi kalau kita yang Aceh tok-tok nih, tinggal di Aceh, mama Aceh, ayah Aceh, disuruh ngomong bahasa Inggris, nggak paham terus. Tapi untuk kalian yang udah kuliah, nggak telat. Itu masih masa-masa keemasan. Kesempatan terbuka lebar. Apalagi yang sudah tamat kuliah, tapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Itu kan ada gap. Tamat kuliah atau semester akhir, kita banyak tuh. Sambil ngerjain skripsi, tugas akhir, kalian bisa ikut program pelatihan bahasa Inggris, ikut les, atau masuk ke komunitas, buat organisasi bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Itu masih ada kesempatan. Kenapa? Karena di masa-masa itulah tubuh kita masih kuat, otak kita masih kuat. Nah, itu pengalaman saya mengajar orang yang usia 50 sampai 45, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun murid saya itu, murid Mister itu Tiara ada yang 60 tahun usianya. Itu bandingkan. Hari ini saya ngajar, besok lupa. Hari ini ngajar lagi, besok lupa lagi. Itu aja yang kita ngajarin. Karena apa? Beban pekerjaan tadi. Jadi kalau orang udah ada beban pekerjaan, beban di rumah tangga, mungkin ada masalah dengan istrinya, dengan anaknya, ada masalah yang udah menumpuk di pikirannya. Nah, terus dia mau belajar bahasa Inggris, itu sangat sulit kita ajarkan. Itu jujur saya kasih tahu kan. Itu untuk orang yang sudah punya beban pikiran yang sangat banyak, itu mereka belajar bahasa Inggris sudah kurang fokus. Tapi bagi kalian yang ditugaskan orang tua cuma satu tok, kuliah aja, kuliah dan belajar, itu mudah untuk belajar. Masih sangat mudah. Bahkan kalau orang tua yang mendukung S2, kamu lanjut S2, bapak biayai, itu lanjut aja. Karena nggak ada beban kita, belum ada pikiran, belum ada kemana-mana, belum ada pikiran ke si Fatimah, Rabi'ah, Romlah. Maksudnya belum pikirkan istri, belum pikirin anak, belum pikirin cari uang untuk rumah tangga. Itu kalian yang di semester akhir atau udah tamat kuliah tapi belum dapat pekerjaan, sebaiknya kalian belajar bahasa Inggris. Terserah mau belajar di mana. Mau ke Inggris langsung, atau ke luar negeri langsung belajarnya, atau mau les dulu di mana, terserah. Yang penting persiapkan diri untuk belajar bahasa Inggris, karena itu masa keemasan. Masa yang sangat mudah. Bahkan di generasi milenial ya, generasi milenial, anak-anak yang lahir tahun 2000-an, itu sangat mudah diajarkan bahasa Inggris karena kekayaan kosakata mereka berbeda dengan
anak-anak generasi tahun 80, 90 atau 70. Itu nggak apa ini ya. Kita tidak ada lagi batas antara kita yang duduk di sini dengan kita yang mendengarkan podcast dari luar negeri udah sangat mudah kita dengarkan ya. Itu atau kalau ada video-video luar negeri kan itu kan udah sering kita nonton, itu menambah pengetahuan kita. Itu menambah pengetahuan. Anak tahun 90 nggak ada itu, HP aja masih HP senter, Nokia senter. Mau belajar pakai kamus, beli kamus dulu. Dulu kalau kita belajar wajib beli kamus 3. Kamus Inggris ke Indonesia 1, kamus Indonesia ke Inggris 1, kamus ke Inggris 1. 3 jenis kamus harus kita bawa untuk belajar bahasa Inggris. Kalau nggak ada kamus ini nggak bisa kita. Kalau sekarang pakai HP, download Google Translate, udah ada tuh semua kosakata di situ. Tinggal belajar aja, tinggal belajar bagaimana menggunakan kosakata pada tempatnya. Misalnya kalau satu kata itu kan banyak dalam bahasa Inggris. Misalnya kita mau bilang on, above, on di atas, above juga di atas. Apa bedanya? Misalnya kita mau lihat bahasa Inggrisnya di antara. Bahasa Inggrisnya di antara ada 2 misalnya. Between dan among. Apa bedanya? Bahasa Inggrisnya harus ada must, have to, has to, had to, ada banyak kata. Kenapa? Karena udah terbiasa dengan banyaknya kosakata itu. Ya begitulah kira-kira jawabannya. Jadi kalian nggak terlambat, apalagi kalian generasi milenial atau generasi anak-anak yang lahir tahun 20 dan usia yang masih sangat muda, belum ada beban, apalagi mereka yang jomblo, nggak pacaran, mereka yang nggak ada kerja, mereka yang belum ada bukan sandwich generation ya, sandwich generation yang harus menafkahi keluarga, harus menafkahi diri sendiri. Jadi nggak ada beban pikiran sama sekali untuk belajar. Itu masih kesempatan emas itu. Setuju sih. Demikian. Ya, apalagi di zaman digital ya, Mister ya, di zaman sekarang yang semua informasi dapat kita akses dengan sangat mudah dan semua ilmu udah ada di semua platform ya, Mister ya, sangat gampang kita bisa mendapatkan ilmu gitu, Mister. Ilmu, ya. Kita hanya butuh satu orang mentor aja, kemudian kita cuman butuh mentor untuk ngarahin kita. Misalnya, Pak, saya harus belajar apa lagi nih? Saya harus belajar apa lagi nih? Nah, kita butuh judul-judulnya aja, kan gitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan arahan, nah kita bisa langsung terjun ke sumbernya karena ada sekarang udah ada Google, udah ada AI kan, udah ada AI. Jadi udah sangat mudah belajar. Berbeda dengan zaman dulu, bukan hanya terbatas pada gurunya, terbatas pada fasilitasnya, terbatas pada tempat-tempatnya. Sekarang nggak ada lagi keterbatasan itu, sudah nggak ada lagi sekarang. Itu. Yang nggak ada obat satu cuman malas. Benar. Malas nggak ada obat. Kalau orang bodoh bisa belajar, orang malas nggak bisa. Satu-satunya yang tak bisa diobati adalah kemalasan, mager ya. Orang yang malas bergerak. Jadi pemuda itu sedikit tambahan. Boleh. Pemuda itu harus tetap bergerak, harus tetap aktif dan produktif. Kalian kalau masih kuliah, kalau ada komunitas ikut komunitas, kalau ada perlombaan ikut perlombaan, kalau ada kegiatan ikut kegiatan. Jangan berdiam diri. Karena orang yang berdiam diri, gurunya itu setan. Orang yang berdiam diri itu dibimbing oleh hawa nafsunya. Orang yang diam, nggak ada kegiatan di rumah 24 jam, itu dia akan menjadi sangat tidak produktif. Pikirannya pasti negatif. Jadi jadilah anak muda, jadilah mahasiswa yang produktif. Setidaknya dalam satu semester, selesaikan satu target. Misalnya semester ini saya harus bisa komputer. Semester depan saya harus bisa memasak. Semester depan saya harus bisa bahasa Inggris. Semester depan harus bisa belajar Korea, bahasa Korea. Kita pasang per semester itu harus menjadi orang yang produktif. Pakai target, itu anak muda. Gitu. Kenapa? Karena setelah masa-masa itu, masa misalnya anggaplah kalian sudah tamat kuliah. Kalau udah tamat kuliah, kalian udah masa cari kerja, maka beban kerja itu luar biasa. Beban kerja itu sangat-sangat membuat kita stres. Nggak sempat lagi belajar, nggak sempat lagi upgrade diri, supaya kita menjadi orang yang punya value yang lebih tinggi. Nggak ada waktu lagi. Kenapa? Karena di kantor itu sudah diberikan tugas. Kamu lakukan ini, kamu selesaikan ini hari ini di kantor. Ini kerjain, berkas-berkas ini ketik. Nah, misalnya di kantor kan.
Jadi kita dari pagi sampai sore di kantor, malam udah lelah tidur. Begitu terus keseharian orang-orang yang bekerja di kantor. Orang yang bekerja di buruh pabrik misalnya, mereka bekerja pagi, sore pulang, kadang-kadang maghrib di jalan, sampai ke rumah lelah tidur. Begitu terus-terus. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk upgrade diri, untuk belajar, meningkatkan kualitas diri. Tapi bagi kalian yang masih muda, kalian bisa mengupgrade diri kalian. Itu ketika kalian masuk ke dunia kerja nanti, kalian nggak lagi statusnya sebagai karyawan biasa, tapi kalian punya value sebagai leader, manager, pemimpin kelompok, ketua, itu ketua dalam organisasi, ketua dalam dunia kerja kalian, mudah untuk naik pangkat jabatan di dunia kerja. Kalau masa mudanya dihabiskan sebagai anak muda yang produktif dan aktif. Sebaliknya, kalau orang-orang anak muda yang nggak aktif, anak muda yang mager, yang hobinya nonton Korea dari pagi sampai malam, drama Korea, atau kalau cowok yang kerjaannya cuma main game online, pasang chip, segala macam, ya itu bakalan sangat sulit menghadapi hidup di masa depan karena tidak punya value, tidak punya nilai lebih ya. Gitu. Oke, Mister, ada satu pertanyaan lagi nih, Mister, terakhir. Boleh. Silakan. Karena soal malas, bagaimana jika itu terjadi saat kita sedang lagi senang-senang belajar nih, Mister? Nah, saat lagi senang-senang belajar, muncul nih sifat malasnya. Mana tuh, Mister? Jadi sebenarnya manusiawi kita memiliki rasa malas, kan? Rasa malas itu adalah bagian dari mengistirahatkan tubuh, tapi tidak boleh lama-lama. Nggak boleh terlalu lama, misalnya berhari-hari, itu tidak boleh. Maka untuk mengatasi rasa malas itu, sebagai mahasiswa, gunakan kalender target namanya, kalender target. Kalian punya kalender di kamar masing-masing, kalian punya kalender di rumah masing-masing, kalender pribadi, kalian lingkari apa target kalian dalam 1 minggu ini, apa target kalian dalam minggu depan, bulan depan. Jadi 1 tahun itu kalender kalian sudah ada. Setidaknya kalian selama mahasiswa itu sudah menjelajah Aceh lah. Jangankan Aceh, Moe lah katanya. Jangan mager, jangan malas, jangan duduk di rumah. Setidaknya kalau ada orang nanya alamat, di mana rumah si Fulan, di mana alamat rumah ini. Kalian tahu, setiap pelosok tahu. Kalian menandakan bahwa kalian bergerak. Bukan bergerak dalam artian memang kalian bergerak, dan bergerak dalam artian meningkatkan kualitas diri. Setidaknya kalian sudah menjelajah ya kemana-mana. Dan kalian juga sudah meningkatkan kualitas diri. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting. Manajemen waktu. Bagaimana manajemen waktu? Kalian pasang target. Dalam semester ini lingkari kalender itu. Jadi ketika malas itu datang menghampiri kita, oh tiba-tiba aku malas nih. Istirahatkan tubuh kalian sehari atau 2 hari. Nah, nanti di hari berikutnya, pekerjaan yang tertunda itu, maka bakar lagi dia. Semangatkan diri kalian lagi supaya target-target yang sudah kita lingkari di kalender-kalender itu tercapai. Makanya kita pertama manajemen waktu itu penting, membentuk atau membuat list target itu penting. Apa yang harus kita lakukan semester ini mahasiswa akhir harus selesai skripsi, harus selesai bab 1. Nah, itu pasang target. Bab 1, bab 2, bab 3 harus selesai. Kemudian kalau ada tugas, selesaikan tugas gitu. Maka kalau saya dulu waktu kuliah itu saya ada kalender target. Dalam 1 semester itu harus. Nah, jadi ketika malas itu muncul, lihat kalender itu lagi gitu. Kemudian yang paling penting kasih tahu orang tua bahwa ini loh target saya semester ini. Mama, ayah tolong ingetin saya ya. Saya harus selesai skripsi. Nanti kita dekatnya misalnya sama mama, bilang sama mama, nanti lusa saya mau nanti mama kita bakal tegur. Bangun, bimbing skripsi, bangun ke kampus. Nah, jadi dukungan orang terdekat, khususnya orang tua atau keluarga itu penting. Gitu. Begitu kita mager, malas, mau tiduran seharian, ada orang yang mengingatkan. Bangkit, bangun, kerjakan ini. Nah, selesaikan kuliah, segera tamatkan kuliah. Gitu. Jangan lama-lama kita kuliah. Jangan kuliah sampai yang universitas. Kalau di mahasiswa poli kan wajib 4 tahun, yang D4. Yang S1 wajib 4 tahun, yang D3 wajib 3 tahun. Tapi yang
kampus-kampus lain kan nggak wajib mereka, sehingga ada mahasiswa yang tamatnya sampai 7 tahun, lebih dari 7 tahun DO, kan kasihan orang tua itu, jadi beban, kita menjadi bebannya orang tua. Jadi itulah Tiara, bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi mahasiswa yang produktif, mempersiapkan masa depan kita, supaya kedepannya hidup kita itu akan lebih mudah. Biarlah susah kita di awal, tapi di masa depan kita bakalan lebih mudah menghadapi masa depan gitu. Karena usia 31 ke atas itu tubuh kita udah lemah. Saya udah 35 ya. Jadi semangat untuk bergerak itu udah berkurang. Semangat untuk bangkit bergerak itu nggak sama sewaktu kita mahasiswa. Kalau zaman mahasiswa, zaman seperti kalian itu, kita sanggup berada di luar rumah dari pagi sampai malam, jam 1 malam baru pulang. Itu karena banyaknya kegiatan di luar rumah, di kampus, rapat organisasi, jumpa dosen, buat kegiatan, seminar, kemudian nanti ada jumpa kerjasama dengan perusahaan, dengan tempat kerja, segala macam. Itu masih semangat. Nah, begitu usia kita udah 30 tahun, 35, 36, 37, semangat itu, kekuatan kita sudah semakin berkurang, nggak sanggup kemana-mana, nggak sanggup lagi belajar, gitu. Jadi gunakan kesempatan untuk belajar di masa kuliah, gitu. Luar biasa sekali. Advice dari Mister ya. Yes. Oke, Mister. Jadi benar sekali, Mister, dari tadi perbincangan kita. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa berbahasa Inggris itu dimulai dari niat sebenarnya, Mister ya. Iya, benar. Dari niat. Kalau nggak ada niat juga percuma kan? Gitu. Oke, Mister, nggak terasa udah hampir 1 jam. Udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng. Udah 1 jam ya? Ya, 7:30 ya, benar. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pastinya ya. Mungkin statement nih dari Mister ataupun harapan untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa TIK mungkin ya, yang sedang menonton nih. Gimana tuh, Mister? Mungkin adalah statement dan harapan-harapannya untuk ke depan. Harapan terbesar untuk kalian mahasiswa TIK ya. Kalian itu orang-orang yang beruntung sekali karena kalian adalah bagian dari masa depan. Setengah tubuh kalian sudah berada di masa depan. Sedangkan mahasiswa lainnya masih menunggu inovasi yang kalian ciptakan. Sedangkan kalian, mahasiswa TIK itu adalah mahasiswa digital. Orang yang paling punya pengaruh terhadap teknologi di masa depan. Dan kalian 100% dibutuhkan di masa depan. Yang kalian butuhkan saat ini hanyalah belajar bagaimana menyambut masa depan itu. Bagaimana mempersiapkan diri ke masa depan. Setelah nanti kalian tamat kuliah, maka ingat ya, jangan sampai menganggur. Apakah kalian lanjutkan pendidikan itu ke luar negeri atau kalian langsung kerja? Pilihannya 2. Khusus untuk yang lagi nonton ini, saya ingatkan pilihan kalian setelah tamat kuliah itu cuma 2. Pertama, itu kalian bisa langsung kerja kalau kalian menemukan lowongan kerja yang memang punya jenjang karir yang bagus. Kalian lihat ini perusahaan besar, kalian lamar di situ dan kalian diterima, maka berbahagialah kalian. Setengah dari masalah hidup kalian udah teratasi, gitu. Kalau kalian tidak mendapatkan pekerjaan, minimal 5 bulan kalian nggak dapat pekerjaan, dalam 5 bulan maksimal ya. Kalau sebulan 2 bulan oke lah. Udah sampai 5 bulan nggak dapat kerja, udah tamat kuliah tapi nggak dapat kerja. Yang harus kalian lakukan adalah melanjutkan kuliah. Lanjutkan kuliah kalian ke S2 atau S3 ya, S2 dulu baru S3. Lanjutkan kuliah kalian, lanjutkan pendidikan kalian. Gimana caranya? Kalau kalian beruntung mendapatkan orang tua yang membiayai kalian, maka minta bantuan orang tua. Ayah, ibu, saya mau lanjutkan kuliah ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, terserah. Kalian lanjutkan kuliah kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau orang tua kalian nggak mampu, maka kejar beasiswa. Kejar beasiswa. Sehingga dengan gelar kalian S2 atau S3 nanti, setengah masalah hidup kalian yang begitu rumit di masa depan, sudah terselesaikan dulu. Gitu. Setidaknya kita bisa membanggakan orang tua di masa depan, dengan membalas jasa-jasa mereka yang sebenarnya kita nggak mampu untuk membalasnya, tapi melihat kita sudah sukses, orang tua bahagia.
Yaitu salah satu cara terbaik untuk membahagiakan orang tua adalah dengan menampakkan kesuksesan kita di masa depan. Bayangkan kalau sebaliknya setelah tamat kuliah kita nganggur, itu udah biaya kuliah mahal, udah kita mati-matian kuliah, lelah, capek, tapi kita tidak mendapatkan pekerjaan. Orang tua sedih, kita stres, kita frustasi. Maka solusinya 5 bulan kalian nggak dapat pekerjaan, paling lama setahun, maka jangan biarkan diri kalian berlarut-larut dengan kegalauan itu, karena sesungguhnya di hari wisuda itu adalah hari di mana masalah baru muncul, yaitu selamat datang di dunia yang kejam ini ya. Selamat datang. Orang tua nggak mau tanggung lagi itu untuk kalian makan, minum, jajan, itu nggak ada lagi. Udah beban orang tua udah selesai, kalian udah dikuliahkan. Selanjutnya kalian selamat real world, welcome to the real world, dunia yang sesungguhnya, dunia nyata yang sesungguhnya dimulai adalah setelah kita tamat kuliah. Beruntung bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu bagi yang nggak dapat pekerjaan baik, maka lanjutkan kuliah kalian ke jenjang berikutnya supaya di jenjang berikutnya kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu aja the last statement dari saya. Oke, Mister, terima kasih. Berarti pilihannya cuma 2 ya, Mister ya? Antara sambung kuliah ataupun bekerja. Nggak ada pilihan nikah. Ada satu lagi, satu lagi itu untuk kalian yang beruntung, yang glowing, yang cantik-cantik ya. Nah, kalian beruntung, yang nggak cantik juga banyak, misalnya udah ada abang-abang yang melamar kalian, itu terima aja nikahnya. Ya udah, silakan menikah. 3 pilihannya. 3, kuliah lagi, kerja, menikah. Wah, semoga mendapatkan pasangan yang sefrekuensi, pasangan yang baik, yang berakhlak mulia, yang meratukan kalian ya, yang nggak jadiin babu, tapi jadiin ratu gitu. Beruntung sekali perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dibahagiakan oleh suaminya gitu. Dan sebaliknya, pernikahan itu adalah gerbang surga atau gerbang neraka. Gerbang surga ketika memiliki pasangan yang berakhlak mulia. Gerbang neraka ketika memiliki pasangan yang akhlaknya buruk ya, bukan kekayaan ini. Karena betapa banyak orang yang kaya raya malah jahat gitu. Nah, kalau miskin ya apalagi, udah jahat, miskin lagi, jelek lagi. Jangan, ya. Jadi cari pasangan itu yang nggak apa-apa dia jelek, yang penting kaya. Tapi akhlaknya jelek, itu udah jelek, miskin lagi. Itu ya Allah, jangan seperti itu. Kalau kalian ingin menikah, cari yang setidaknya akhlaknya mulia, akhlak dulu cari gitu. Gitu aja lah. Oke, Mister, terima kasih Mister, sungguh pembelajaran yang luar biasa. Iya, begitulah ya. Jadi ya banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapatkan dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan ya malam ini ya dari Mister Fauzar. Ya. Semoga buat teman-teman yang nonton bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya, Mister ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Mister Fauzar sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di acara talk show kita pada malam hari ini. Anytime for Tiara, welcome. You can contact me anytime. Don't hesitate to contact me again. See you next time. See you, Mister. Oke, dan terima kasih juga untuk para teman-teman. Terima kasih juga untuk para teman-teman yang udah bergabung dan menyempatkan waktunya di acara malam kita, kita malam ini. Oke, saya Tiara Sabina, host pada malam hari ini, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you. Terima kasih, Mister. Ya, welcome.